Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring atau BDR hari ini, di mana hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Masih tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Sekarang kalian silakan untuk buka buku temanya masing-masing. Jangan lupa sesuaikan halaman demi halaman sesuai dengan video yang sedang ditonton. Untuk tujuan pembelajaran hari ini diantaranya yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar atau disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, dapat menentukan nilai tempat sampai ribuan dengan tepat. Yang keempat, dapat mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Dan yang terakhir, dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana pada lagu Anak Ayam dengan benar. Sekarang kita masuk ke buku tema 1 halaman 22. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini ya. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, bahwa ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari 6 ya. Di antaranya berkembang biak, memerlukan makanan, bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang. Nah, setelah kita memperhatikan dan mengamati gambar pada buku halaman 22, coba kalian tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Kalian buat tabel terlebih dahulu seperti pada video ini atau pada buku tema 1. Setelah itu, kita amati gambar demi gambar. Kita kembali lagi ke gambar sebelumnya ya. Kita cari ciri-ciri makhluk hidup pada gambar tersebut. Di halaman 22 di situ diberikan salah satu contoh. Di antaranya tumbuhan memerlukan air. Kita lihat ya. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidupnya yaitu tumbuhan memerlukan air. Adapun untuk kegiatan yang ada pada gambar tersebut, diantaranya ibu menyiram tanaman. Nah, yang kedua, Bapak berikan contoh ya. Ayam memerlukan makanan. Coba lihat ya. Ayam memerlukan makanan. Siapa yang memberi makannya? Ditulis di kegiatan pada gambar. Ayah dan Siti sedang memberi makan. Seperti itu. Untuk nomor 3 dan nomor 6 nanti silahkan kalian isi dan lengkapi di buku tulis masing-masing ya. Begitupun pada buku tema 1 halaman 23. Ayo kita amati kedua gambar berikut. Yang pertama sebelah kiri yaitu ada keluarga Siti yang sedang makan. Kemudian yang kedua di sebelah kanan ada gambar ayam yang sedang makan. Kita perhatikan dan cari persamaan dari gambar tersebut mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, persamaan pada gambar yaitu yang pertama, makhluk hidup memerlukan makan, di mana keluarga Siti sedang makan, begitupun juga induk beserta anak ayam sedang makan juga.
Selain daripada memerlukan makan, ada juga ciri makhluk hidup yang lainnya, yaitu makhluk hidup berkembang biak, di mana di gambar sebelah kiri yaitu terdapat Siti, ayah, ibu beserta anggota keluarganya. Begitupun pada gambar sebelah kanan, di mana pada gambar tersebut terdiri dari telur, kemudian anak ayam, dan juga induk ayam. Itu merupakan ciri dari makhluk hidup berkembang biak. Sekarang kalian bisa buka buku tema 1 halaman 25. Ayo bernyanyi. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi, hati-hati, induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Sebelum kita menyanyikan lagu anak ayam, silahkan kalian tulis terlebih dahulu lirik lagu yang berjudul Anak Ayam. Tulis di buku tulis masing-masing. Apabila sudah selesai, mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapak putar ya video menyanyikan lagu Anak Ayamnya. Nah, untuk cara menyanyikannya kurang lebih seperti itu. Tugas yang harus kalian lakukan yaitu sama, harus menyanyikan lagu Anak Ayam direkam menggunakan rekaman suara. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mata pelajaran matematika. Masih mengenai mengurutkan atau menyusun bilangan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberi manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah yang banyak. Untuk itu dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa
peternakan setiap bulan. Coba perhatikan tabelnya ya. Di sini terdiri dari 5 peternakan, mulai dari peternakan A, B, C, D, sampai E. Dan masing-masing jumlah telur yang dihasilkan per bulan berbeda-beda. Ada yang 3.000 butir telur, ada yang 1.500, ada yang 3.500, 2.000, dan ada yang 2.500. Nah, kalian perhatikan jumlah masing-masing peternakan. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Kita coba urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Coba perhatikan tabelnya. Kita lihat peternakan mana yang paling sedikit menghasilkan telur. Caranya yaitu lihat angka yang paling depannya terlebih dahulu. Ini 3, 1, 3, 2. Di mana 1 tentunya lebih kecil dari 2 dan 3. Berarti peternakan yang jumlah telur yang dihasilkan per bulannya paling sedikit yaitu peternakan B, 1.500. Kemudian yang kedua yaitu setelah 1.500 dilanjut dengan 2.000 yaitu peternakan D. Setelah 2.000 dilanjut ke 2.500 yaitu peternakan E. Yang keempat setelah 2.500 yaitu 3.000 peternakan A. Dan yang terakhir yang paling banyak yaitu 3.500 peternakan C. Nah, seperti ini ya urutannya. Nah, sekarang kita lanjut ke cara membaca bilangan. Kemarin sudah kalian belajar mengenai cara membaca bilangan. Kita ulang lagi ya. Masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mencoba belajar membaca bilangan dengan teknik menghubungkan titik dengan garis. Coba perhatikan di gambar sebelah kiri. Di situ ada lingkaran yang berisi nama-nama bilangan. Dan sebelah kanan ada persegi panjang atau kotak yang berisikan cara membaca bilangan. Kalian perhatikan, Bapak beri contoh ya. Untuk bilangan yang pertama yang sebelah atas yaitu 1.250. Cari di sebelah kanan kotak mana yang sesuai dengan angka tersebut. Nah, setelah dicari dan ternyata ada di paling atas, kalian tarik garis. Nah, seperti ini. Mau hanya garis saja ataupun pakai tanda panah silahkan, terserah kalian. Nanti kalian harus belajar mengerjakannya di buku tulis masing-masing. Untuk tugasnya Bapak akan share di grup kelas ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada materi yang baru, cara membaca bilangan yaitu dengan aturan nilai tempat. Coba perhatikan di buku tema 1 ya, sesuaikan dengan video yang sedang kalian tonton. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya angka 1.250. Hal yang harus kalian lakukan yaitu membuat tabel terlebih dahulu seperti ini. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Untuk tabelnya nanti akan Bapak share di grup. Pertama, kalian lihat terlebih dahulu angka sebelah kiri, di mana angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1.000. Nah, ini ya, angka satunya dilambangkan dengan blok puzzle yang berjumlah 1 blok. Nah, kita tulis
Nanti kalian tulis ya di kotaknya yaitu angka 1. Setelah angka 1 yaitu ada angka 2. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Nah, di tabel ratusan kalian tulis angkanya ya, 2. Angka setelah 2 yaitu angka 5, di mana angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Coba kalian lihat tabelnya puluhan. Tuliskan angka 5. Dan yang terakhir, yang paling kanan yaitu angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, yang ini ya, kalian tulis angkanya yaitu angka 0. Seperti itu. Nanti untuk contoh latihannya, Bapak kirimkan atau sharekan di grup WhatsApp kelas ya. Untuk penjelasan kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.